Kita belum selesai, masih ada 2 game dan kita harus fight. Oh, hati-hati Rizky Ridho. Pelanggaran sudah tadi dilakukan para pemain Qatar. Si stadion yang tentu saja pernah menjadi Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di awal-awal babak kedua. Wasitnya asu ini wasit ini. Oh, tebasan sekali Bung. Sudah sangat terlambat sebenarnya. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, Ibar, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Sebuah kalimat motivasi yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir kepada para pemain timnas kita. Ya, ada sebuah harapan ketika Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa kami akan melayangkan surat protes kepada FIFA terkait dengan keputusan-keputusan wasit yang sangat kontroversial. Ya, kita melihat pertandingan tadi malam ya, bahwa timnas kita lebih baik dari Qatar. Itu bisa dilihat dari statistik yang ada. Kita mengungguli. Bahkan dengan 9 pemain saja, para pemain kotor bisa ngos-ngosan menghadapi gempuran-gempuran yang dilakukan oleh anak asuh Sintayong. Ya, tentunya kita banyak yang kecewa ya terkait dengan keputusan wasit ya. Tapi saya yakin kita tentunya harus optimis sebagai anak bangsa, harus tetap optimis bahwa Indonesia, timnas kita udah 3 masih bisa bersaing ya. Tentunya di sisa 2 pertandingan melawan Australia tanggal 18 dan juga Yordania tanggal 21, harapannya kita bisa memetik 6 poinnya, amin ya. Nah, terkait dengan kontroversi ini teman-teman, tidak habis-habisnya netizen Indonesia menyerang si wasit anjay ini, si Nosrul ini. Mari kita simak bersama-sama. Pelatih Australia, si Arnold, itu memuji bahkan penampilan dari timnas Indonesia dengan berkata bahwa timnas Indonesia ini harus diberikan pujian karena Indonesia mampu membuat pertandingan ini menjadi pertandingan yang sulit. Ya, secara fisik dia bilang Indonesia sangat besar dan kuat, dan benar ini adalah pertandingan yang sulit. Sebenarnya bukan hanya pelatih Australia yang sudah memuji kita atau memuji penampilan dari timnas Indonesia. Banyak pihak yang sudah memuji. Vietnam, Jepang, pandit Malaysia, pandit yang Amerika itu yang sempat bilang kita negara yang pasti akan menjadi juru kunci karena pemainnya banyak yang pemain muda, pemain TikTok, itu pun mengklarifikasi dan meralat pernyataannya bilang bahwa wah, Indonesia ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka bukan menjadi tim yang terlemah. Dan bagi kita yang sedikit saja paham tentang sepak bola, paham tentang permainan sepak bola, sedikit aja, gua rasa kita tidak ada alasan untuk tidak apresiasi apa yang sudah ditampilkan oleh asuhan dari Coach Sintayong. Wajiblah. Pemain timnas yang sudah berjuang di Piala Asia kali ini, karena secara performa mereka memang layak diberikan apresiasi dan dipuji. Ini bukan menjilat, ya, bukan pernyataan bohong. Justru yang gua heran adalah pihak-pihak lain, bahkan di negara sendiri, yang masih nyinyir, yang masih bilang kemarin gol lawan Vietnam beruntung karena penalti menangnya, terus ini itulah. Kita tuh serba salah. Jadi timnas tuh serba salah sekarang di Piala Asia. Ya, menang salah, kalah salah, padahal sudah main bagus. Apalagi kalau kalah main jelek, bisa dihajar, bisa diinjak-injak sama, ya adalah berbagai pihak lah. Ada segelintir orang sebenarnya. Tapi kan seharusnya kita sebagai orang yang lebih waras dan punya IQ di atas 80, harusnya kita jauh lebih dewasa dan yang gak usah tanggepin itu lagi ya. Kita lebih fokus saja kepada performa dari timnas kita dan fokus untuk menyerukan bahwa ST ini harus dipertahankan. Itu tugas kita sebagai supporter. Nah, tinggal apakah ST benar-benar dipertahankan, diperpanjang atau tidak, itu kembali lagi keputusannya
berada di PSSI. Dan ketika gue baca wawancaranya Pak Erick Thohir bilang parameternya mesti tunggu dari Piala Asia U23. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau gue sih nggak usah tunggu-tunggu lah, lihat itu tercapai kan 16 besar, harusnya sih diperpanjang. Tapi ya itu perspektif dari Pak Erick Thohir, kita harus hargai juga. Oke, yang jelas stay. Yang jelas stay. Ya, itu sudah pasti. Kita sebagai supporter harus menggaungkan stay. Bukan stay out seperti yang digaung-gaungkan oleh si Towel ya. Ini bener-bener semalam nih match bikin gua naik darah ya. Gua gak masalah Indonesia kalah atau apalah. Nih, kartu merah 2 biji tuh gak masuk akal anjir. Ivar Jenner cuma segala ngelengkahin pemain Qatar aja. Di kartu merah, kartu kuning kedua. Kartu kuning aja kagak itu, astagfirullahaladzim. Terus soal Ramadan Sananta ya elah cuma ngegeprak gitu doang. Masa langsung di call kartu merah tuh, emang wasitnya anjing memang sih semalam tuh ya. Dan kalau secara permainan ya Qatar ini biasa aja lah, harusnya kita bisa menang, bisa nahan seri ya kan. Kita main udah bagus, cuman ada beberapa pemain aja ya kayak Arkan Fikri sama Rio Fahmi lah. Kalau menurut gue yang perlu diganti, dicoba pemain yang lain, sama Witan juga kalau bisa di subs dulu aja. Gue lebih prefer Kelly Stroyer. Dan apalagi ya pokoknya nih, ini gue mau soal match, gue udah kagak mau bahas match. Ini negara sialan nih, ini ngerusak sepak bola nih negara. Masa iya yang ini tiba-tiba penalti, terus tuh wasit kayaknya udah nerima duit haram tuh, emang anjing tuh wasit semalam tuh ya. Nih dia nih wasit yang semalam, gue mau ngasih tahu, Torik Al-Katiri jauh lebih bagus daripada lu anjing. Mendingan Torik Al-Katiri wasitnya. Aduh ampun dah. Lu udah nerima duit berapa dari duit Qatar, anjing? Sekarang kita bisa tahu kalau Qatar itu anak FIFA dan anak AFC. Ini sebenarnya kompetisi bukan AFC Asian Cup. Kompetisi ini QFC Qatar Cup. Karena yang juara udah pasti Qatar. Nih, contohnya nih ya, final aja nih tuan rumah nih ya, Qatar sama Jordania. Masa iya Qatar 3 penalti? Ya ilah, lu kepengen juara amat lu. Mampus dah lu, makan dulu diserang sama netizen Indonesia. Aduh, mampus. Ya, jangan bilang netizen Indonesia ya. Kalau kamu buat masalah bahkan diserang habis-habisan. Buat wasit yang mimpin laga Indonesia lawan Qatar barusan, gue cuma mau nanya, ente disogok berapa duit sih sama juragan minyak? Mimpin laga sih berat sebelah. Lu tuh wasit bukan timbangan minyak. Abis lebaran duit abis banget kayaknya. Makanya kalau ngasih THR bocah jangan gede-gede. Kasian tahu timnas Indonesia. Fisik, teknik, strategi udah menang jauh sama pemain Qatar. Kalahnya sama wasit gadungan kayak elu. Saran gue mah lu gak usah deh jadi wasit bola lagi. Mending jadi wasit catur aja. Mampus lu bengong doang sampai sekakmat. Payah dah rinso cair. Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 Qatar maksudnya. Gak tahu soalnya kenapa tiap lihat wasit semalam bawaannya pikiran kotor mulu. Lah dia juga kerjaannya kotor. Dan gak heran dah duit minyak kagak ada yang bisa ngalahin. Kemarin Piala Asia aja tuh timnas seniornya Qatar udah perjalanannya mulus banget kayak pakai hand body tangan lo. Nah, biar ukiran sejarahnya makin sempurna nih Qatar, timnas U23-nya ya harus dimulusin juga dong jalannya. Makanya kemarin pemain-pemain timnas U23 Indonesia kita itu lihat kantong wasitnya isinya bukan cuma kartu doang tapi duit. Gimana nih ngelihat hasil keputusan wasit semalam? Bukan cuma kita para netizen Indonesia yang kesel dan gedek, para pemain-pemain timnas Indonesia itu juga ikutan kesel dan gedek. Bahkan Justin Hubner di story Instagramnya juga udah ikutan tantrum tuh. Belum lagi Ivar Jenner yang memang ada di sana, memang main, yang memang jadi saksi betapa wasit benar-benar lucu di pertandingan malam tadi. Lo lihat pemain Qatar yang cuman kesentuh sama angin.
begini kelakuannya, Cok. Sentuh angin aja guling-guling, tau gitu mah sentuh beneran. Bahkan ada yang bilang juga ya, ini timnas U23 Indonesia kita mau menuju stadionnya aja itu dilama-lamain dulu, diputer-puterin dulu. Yang harusnya nggak nyampe 10 menit udah sampai. Ini sampai 15 menit baru sampai. Bayangin dah, belum main aja udah dikerjain. Di lapangan masih dikerjain juga. Mohon maaf, kitanya sih masih semangat dukung timnas U23 Indonesia kita. Cuman kalau begini ceritanya ya beda lagi, Cok. Apa yang nggak males kalau kompetisi level Asia aja itu masih bisa ada unsur kecurangan dan kontroversinya. Walaupun belum ada buktinya lah, tapi kan kita bisa lihat ya, dikasih mata, kita kan ngelihat. Noh, di lapangan ada apaan? Semangat terus timnas U23 Indonesia kita. Tenang aja, urusan di lapangan, urusan kecurangan netizen Indonesia yang tanganin dan silaturahmi. Urusan di lapangan, urusan wasit itu nanti netizen Indonesia yang tangani. Kalian fokus saja untuk bermain ya. Main sabun ya, wasit dan timnas Qatar main sabun ya. Entah berapa koper duit yang diterima oleh si wasit ini ya dari timnas Qatar, sehingga melakukan beberapa keputusan kontroversial saat melawan timnas Indonesia. Atas kejadian ini gue jadi berpikir ya, apakah mungkin teori-teori yang berseliweran tentang Piala Dunia tahun 2022 kemarin bahwa Argentina menang karena settingan itu adalah benar ya? Itu kan teori-teori yang berseliweran lah ya. Tapi ya melihat pertandingan ini ya kayaknya emang ini wasit dibayar. Kayaknya asli wasit emang dibayar. Lihat pandangan yang pada Witan, pemain timnas Qatar ke Witan. Wasitnya nyengir anjir. Ya wasitnya nyengir. Harusnya itu kartu merah sih. Astagfirullahaladzim. Ya menurut kalian gimana? Ya apakah ini wasit sama timnas Qatar main sabun ya, main uang di belakang, atau emang ini kita murni karena kalah kualitas aja? Yuk kita diskusi. Ya memang patut kita curiga ya. Pasti wasit ini sudah menerima uang berkoper-koper ya. Sehingga sekalipun ada permainan keras, ada tekelan-tekelan keras yang dilakukan oleh pemain kotor terhadap pemain Indonesia, dia anggap itu biasa-biasa saja. Dan semoga saja si wasit ini kena sambar petir ya. Kita melihat bahwa laga ini sebenarnya bagi tuan rumah tidak istimewa banget mereka ya bermain biasa saja. Kita masih bisa mengimbangi, bahkan dalam pertandingan ini ya kita sangat dirugikan. Ya dirugikan, kita sudah bermain dengan 9 orang, ada 2 kartu merah. Ya Ivar Jenner ketika baru memulai babak kedua sudah diusir ya dengan ada 2 kartu kuning yang berarti 2 kartu merah, dan kemudian Ramadan Sananta yang masuk juga di babak kedua akhirnya mendapatkan kartu merah. Tapi ketika kita kekurangan pemain, kita masih bisa memberikan perlawanan terhadap Qatar. Justru Qatar yang ngos-ngosan artinya banyak tidak bagus. Ya dibumbui dengan pemain-pemain berjatuhan, ya mungkin ada ketarik pahanya dan sebagainya. Kita yang justru main dengan Spartan, ya larinya kita oke, ya fisik kita jauh lebih bagus dari Qatar. Tapi hasil akhirnya kita tidak bisa mendapatkan hasil positif atau kemenangan. Nah, terlepas dari itu bukan untuk mencari alasan dengan kekalahan Indonesia ini, tapi ini laga yang sulit memang buat tim asuhan Sintayong menghadapi tuan rumah. Artinya mereka sudah diuntungkan oleh beberapa hal ya bermain di kandang mereka, kemudian kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ini memang betul-betul membuat kita tersiksa sepanjang laga, dan itu tadi ya ada gol penalti yang mestinya ini tidak perlu karena dia sendiri tadinya tidak mengharapkan itu penalti, tidak mengharuskan itu penalti sebelum ada protes dari pemain-pemain Qatar, dan akhirnya VAR bisa memanggil untuk bisa memperlihatkan itu. Nah kalau bicara dengan VAR itu orang-orang Asia ya ini musuh bebuyutan kita, perseteruan yang tinggi di ASEAN ini orang-orang yang ada di Thailand, wasit-wasit Thailand. Selalu ketika Indonesia bermain mereka ditugaskan oleh AFC untuk bisa melihat ya VAR, dan akhirnya berubahlah keputusan itu dengan menunjuk penalti yang menurut saya masih bisa diperdebatkan. Oke lah ada sedikit gerakan tangan dari Rizky Ridho, kapten tim U23 kita, terhadap Mahdi, pemain Qatar yang terjatuh, tapi ini saya pikir sulit. Inilah titik awal ketika kita bobol dengan penalti merusak konsentrasi kita, walaupun saya bilang kita secara ball position di keseluruhan pertandingan bagus, bahkan passing akurasi kita bagus ya,
Kalau akurasi passing yang baik dari pemain-pemain U23 kita, kemudian masih bisa diperdebatkan pula kartu kuning kedua atau kartu merah yang terima Ivar Jenner ketika memulai babak kedua. Apakah itu pelanggarannya benar-benar keras? Ya, tapi kalau pemain-pemain Qatar membuat pelanggaran, dia tidak mencek ke VAR atau VAR tidak memanggil ini. Misalnya ketika Witan Sulaiman terjatuh dihajar dari belakang, dia hanya memberikan kartu kuning terhadap pemain Qatar. Marcelino yang terang-terangan didorong ketika melaju di babak kedua masuk mendekati kotak penalti Qatar, harusnya ini pelanggaran, ya, dan dia tidak mengindahkan play on juga yang terjadi. Jadi banyak hal-hal ini yang membuat kita dirugikan. Wajar, ya, ketika para netizen, ya, para penggemar sepak bola Indonesia begitu kesal dengan kepemimpinan Nasrullah Kabirov ini untuk terlalu berat ke Qatar, ya, dan memang wajar kalau dia berat ke Qatar, ya, karena memang ke Qatar mungkin dalam tanda kutip harus bisa memenangkan pertandingan ini apapun itu, ya, segala cara harus dilakukan, tapi Qatar harus bisa menang mendapatkan poin lawan Indonesia, sehingga segala upaya dilakukan, ya. Pengaturan wasit saya pikir sudah diatur sebelumnya, siapa yang akan memimpin pertandingan, siapa yang hakim garis, siapa yang akan berada di VAR di sana untuk melihat, karena mereka tahu sebelumnya dalam press conference, bahkan sebelum pertandingan, pelatih dari Qatar U23 memang respect sekali terhadap Indonesia, dan mereka tahu, mereka sudah melihat video-video permainan tim nasional Indonesia, karena apalagi ada 10 pemain di antaranya pemain di tim senior, bahkan ikut di Piala Asia kemarin ketika Qatar bisa menjadi tuan rumah penyelenggara dan tim senior mereka bisa menjadi juara. Itu pun dibantu oleh wasit ketika Qatar tim senior mereka juara final. Teman-teman masih ingat final melawan Jordania, dan Jordania mencak-mencak tidak puas dengan kepemimpinan wasit ketika ada 3 penalti yang membuat Jordania kalah di babak final, dan mereka memang menganggap bahwa ini sudah sangat keterlaluan, ya. Kalau bisa melihat dari sana sama dengan penampilan pada pertandingan pertama kita di Stadion Jassim bin Hamad, ya, kemarin malam, bagaimana kita dikerjain habis oleh Kabirov, dan memang, ya, hasil akhir tidak bisa berubah. Nah, ya, mau bagaimana lagi, ya, kalau wasit sudah diatur seperti ini, kita mau main sebagus apapun, mau main sopan seperti apa, tetap saja dia akan memberikan kartu, ya. Dan dari pemain kita yang menerima kartu ini, Ivar Jenner sama Sananta, ya, saya melihat sepertinya mereka mempunyai target untuk mematikan lini tengah kita dengan striker. Kita tahu bagaimana striker kita ini, Ramadan Sananta ini kan striker, tipe-tipe striker yang sangat mematikan, sehingga kuncinya di situ. Tapi toh sekalipun mereka mematikan striker dan juga pemain tengah kita tetap fight, bahkan kita tidak menjadi bulan-bulanan. Artinya secara keseluruhan permainan Qatar biasa-biasa saja, bahkan di bawah dari Indonesia. Mereka tidak lebih baik dari Indonesia. PSSI sudah resmi mengajukan surat protes ke AFC untuk pertandingan menghadapi Qatar kemarin. Dan memang isinya jelas melakukan protes, ya, terhadap keputusan dari wasit. Memang sih gue yakin ini nggak akan mengubah skor, tapi minimal gue sih berharap, walaupun ya susah juga karena panitia kan, gue berharap AFC bisa untuk membatalkan kartu kuning kedua Ivar, karena itu penting sekali. Kehadiran Ivar Jenner bagi timnas kita sangat penting. Jadi kalau nanti nggak ada Ivar Jenner akan sangat sulit. Semoga itu bisa terjadi. Semoga AFC masih waras walaupun gue tahu korup. Oke, segitu dulu. Semoga AFC masih waras walaupun korup. Ya, semoga saja, ya, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI terhadap kepada ini AFC, ya, terkait dengan ketidakadilan yang dibuat oleh wasit ini bisa terjawab, ya. Setidaknya bisa menarik kartu kuning kedua yang diterima oleh Ivar Jenner. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Semoga saja upaya yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini bisa berbuah manis, ya. Setidaknya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kartu kuning kedua yang diterima oleh Ivar Jenner itu bisa ditarik kembali,
agar Ivar Jenner bisa dimainkan pada laga berikutnya melawan Australia ya, karena tentunya sangat penting sekali kehadiran Ivar Jenner di lini tengah ya. Terima kasih, salam olahraga, bravo timnas, tetap semangat, kalian luar biasa.